Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Lembang, airnya jernih, digunakan orang untuk mencari ikan. Masih ingat kan dengan Ibu Sri Wardani, guru matematika dari SMP Negeri 28? Apa kabar siswa hebat yang soleh dan soleha? Tentunya tetap semangat dan jaga kesehatan meski belajar dari rumah. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi bab ketiga, relasi dan fungsi, mata pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Tentunya Ibu yakin kata relasi maupun kata fungsi sering kalian dengar dalam kehidupan kalian sehari-hari. Bagaimana dan apa yang akan kita pelajari tentang relasi dan fungsi ini dalam matematika, anak-anakku sekalian? Relasi dan fungsi terdapat pada kompetensi dasar 3.3, yaitu mendeskripsikan, menyatakan, dan membedakan antara relasi dan fungsi, khusus pada fungsi linier, dengan menggunakan berbagai representasi, kata-kata, tabel, juga grafik. Dan kompetensi 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Sedangkan setelah proses pembelajaran, harapkan kalian semua siswa hebat yang soleh dan soleha dapat menyajikan hasil pembelajaran yang terkait dengan relasi dan fungsi. Juga kalian dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan materi, relasi, dan fungsi. Lanjut anak-anakku sekalian, peta konsep yang akan kita pelajari tentang relasi dan fungsi. Di relasi kita akan belajar menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, juga dengan grafik kartesius. Pada fungsi atau pemetaan kita akan mengenal yang namanya domain, kodomain, dan rank. Dan yang kedua, notasi dan rumusnya. Dan sebagai pengayaan, kita akan belajar bagaimana itu korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Mari anak-anakku. Lanjut anak-anakku sekalian, perhatikan bagan silsilah keluarga Bapak Hasan dan Ibu Aminah. Di mana Bapak Hasan dan Ibu Aminah memiliki 3 orang anak bernama Adi, Budi, juga Dedi. Setelah dewasa, Adi menikah dengan Ibu Ani, Budi menikah dengan Ibu Cici, dan Dedi menikah dengan Ibu Desi. Dan mereka merupakan anak dan menantu dari Bapak Hasan dan Ibu Aminah. Dan Bapak Adi serta Bu Ani mempunyai anak bernama Ari, Riri, juga Sari. Sedangkan Pak Budi dan Bu Cici mempunyai anak bernama Rina, Rudi, Bari, juga Tita. Sedangkan Pak Dedi memiliki 2 orang anak bernama Lina dan Lani. Coba amati nak, apa yang kalian bisa simpulkan dari bagan ini? Kita bisa membuat relasi antara himpunan A dengan himpunan B, misalnya relasi anak dari Ari, misalnya anak dari siapa? Ari anak dari Pak Adi, misalnya begitu. Atau Ari cucu dari Pak Hasan. Nah, seperti itu merupakan relasi yang kita temukan dalam kehidupan sehari kartesius. Pada fungsi atau pemetaan kita akan mengenal yang namanya domain, kodomain, dan rank. Dan yang kedua, notasi dan rumusnya. Dan sebagai pengayaan kita akan belajar bagaimana itu korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Mari anak-anakku. Lanjut anak-anakku sekalian, perhatikan bagan silsilah keluarga Bapak Hasan dan Ibu Aminah.
di mana Bapak Hasan dan Ibu Aminah memiliki 3 orang anak bernama Adi, Budi, juga Dedi. Setelah dewasa, Adi menikah dengan Ibu Ani, Budi menikah dengan Ibu Cici, dan Dedi menikah dengan Ibu Desi. Dan mereka merupakan anak dan menantu dari Bapak Hasan dan Ibu Aminah. Dan Bapak Adi serta Bu Ani mempunyai anak bernama Ari, Riri, juga Sari. Sedangkan Pak Budi dan Bu Cici mempunyai anak bernama Rina, Rudi, Bari, juga Tita. Sedangkan Pak Dedi memiliki 2 orang anak bernama Lina dan Lani. Coba amati nak, apa yang kalian bisa simpulkan dari bagan ini? Kita bisa membuat relasi antara himpunan A dengan himpunan B, misalnya relasi anak dari Ari, misalnya anak dari siapa? Ari anak dari Pak Adi, misalnya begitu. Atau Ari cucu dari Pak Hasan. Nah, seperti itu merupakan relasi yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut nak, kita bahas lebih dalam apa itu relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lain. Pada relasi dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, juga dalam himpunan pasangan berurutan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota himpunan B. Anakku sekalian, kita ke relasi. Di depan tadi kita sudah tahu menyatakan relasi dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, juga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Coba kita perhatikan satu persatu nak. Coba lihat di sini ada 2 himpunan. Yang pertama nama siswa, yang kedua ekstrakurikuler. Kedua himpunan ini bila dihubungkan, maka dia menjadi sebuah relasi. Apa relasinya anak-anak? Mengikuti ekstrakurikuler. Nama siswanya Andri, ikut kegiatan basket. Dudi ikut kegiatan badminton. Tina ikut kegiatan renang. Hilda ikut kegiatan musik. Dan Andre ikut kegiatan sepak bola serta basket. Ini yang disebut sebagai diagram panah. Kemudian dari diagram panah ini bisa kita buat menjadi diagram kartesius. Ingat anak-anakku sekalian, sebelum belajar relasi, kalian belajar tentang koordinat kartesius. Nah, ini seperti pada koordinat kartesius kita buatkan sumbu X-nya dan sumbu Y-nya. Kita buatkan nama siswanya di sumbu X dan ekstrakurikuler yang diikuti di sumbu Y. Misal di sini ada Andri. Andri ikut kegiatan basket. Di mana dia? Di sini. Iya. Kemudian apa? Dudi. Dudi ikut kegiatan apa? Badminton. Di mana badminton? Ini. Kemudian Tina. Tina ikut di mana? Di kegiatan renang. Kemudian Hilda. Di mana Hilda? Hilda ikut kegiatan musik. Sedangkan Anton ikut kegiatan apa? Sepak bola. Satu lagi apa Anton ikutnya? Basket. Berarti di sini. Seperti itu diagram kartesius. Kemudian bagaimana dengan himpunan pasangan berurutan? Tinggal dihubungkan saja. Himpunan pasangan berurutannya tadi Andre. Andre basket. Andre ikut basket. Kemudian Dudi ikut badminton. Kemudian Tina ikut renang. Hilda ikut musik. Kemudian Anton ikut sepak bola. Anton ikut juga basket. Nah, ini yang merupakan cara dari kita untuk menyatakan relasi. Kemudian anak-anakku sekalian, apa sih sebetulnya
fungsi yang kedua. Setelah kita belajar tentang relasi, kita belajar tentang fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan setiap anggota himpunan A satu kali ke anggota himpunan B. Apa bedanya dengan relasi yang tadi kita sudah pelajari? Kalau pada relasi, itu apa? Menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kalau pada fungsi, itu hanya satu kali anggota himpunan A-nya dihubungkan ke anggota himpunan B. Kemudian, kita mengenal yang namanya domain atau yang kita sebut himpunan A atau disebut juga daerah asal. Biasa berada kalau dibuat diagram panah ada di sebelah kiri. Kemudian himpunan B disebutnya kodomain atau daerah kawan. Dan di dalam himpunan B ini ada kodomain itu terdapat yang namanya daerah hasil atau rang. Nah, misalnya perhatikan di sini. Nah, ada diagram panah, kita punya himpunan A, kita sebut sebagai domain, himpunan B kodomain, dan di dalam himpunan B ada rang ini merupakan daerah hasil dari fungsi. Maka hubungannya adalah fungsi si A ini dipetakan ke B menghasilkan daerah hasil. Ya, kita lanjut anak-anak. Kemudian fungsi dinyatakan seperti ini. Fungsi F dipetakan A-nya ke B atau dari himpunan A ke himpunan B. Bagaimana coba perhatikannya? Perhatikan diagram panah di sini. Ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Coba perhatikan. Nah. Dihubungkan dari himpunan A ke 2. Dari himpunan A 2 ke 3. Himpunan B dan yang A 3, himpunan B-nya 4. Apa yang kalian bisa lihat dari sini? Bahwa iya, pintar. Himpunan A ini disebut domain. Siapa saja yang domain? 1, 2, 3. Himpunan B di sini disebut kodomain. Apa itu? Anggotanya 1, 2, 3. Sedangkan yang dihubungkan dengan himpunan A itu rangnya itu 2, 3, 4. Nah, kalau kita sudah lihat seperti ini, apakah yang kita bisa peroleh tentang rumusnya? Kita bisa tahu kalau dari 1 menjadi 2 diapakan itu? 2 menjadi 3, 3 menjadi 4. Berarti fungsinya, fungsi F memetakan A ke B bahwa fungsi F untuk X dipetakan ke X-nya ditambah 1. Daerah asal atau domainnya kita sebut sebagai X di sini. Coba kita lihat. Berapa banyak fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B tadi? Nah, kita gunakan rumus banyaknya anggota himpunan B pangkat banyaknya anggota himpunan A. Kalau pemetaannya dari A ke B. Sebaliknya kalau pemetaannya dari B ke A, berarti banyaknya anggota himpunan A pangkat banyaknya anggota himpunan B. Coba perhatikan, nah. Dari soal di sini, berapa banyak anggota himpunan A? Ya, bagus. Berapa banyak anggota himpunan B? Iya. Kalau ditanyakan berapa banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B, tinggal pangkat banyaknya anggota himpunan B, pangkat banyaknya anggota himpunan A. Terus kalian, notasi fungsi.
Nah, khusus untuk notasinya, fungsi linier dinotasikan dengan fungsi f untuk x dipetakan ke ax ditambah b, di mana f itu dinamakan fungsi dan x dinamakan anggota daerah asal. Sedangkan ax ditambah b merupakan bayangan dari x. Kemudian anak-anak, rumus fungsi linier. Fungsi f untuk x dipetakan ke ax ditambah b, di mana x di sini merupakan variabel dan fungsi f untuk x merupakan nilai fungsi atau biasa kita ambil sebagai y-nya kalau bidang kartesius. Misalkan di sini ada fungsi f untuk x dipetakan ke 2x ditambah 2. Nilai fungsi untuk x berapa? Di sini x-nya sama dengan 2. Maka tinggal dimasukkan, ganti angka 2 ini untuk pengganti si x, si variabel. 2 dikali 2 ditambah 2, jadi 6. Bagaimana menggambarkannya pada bidang kartesius atau kita sebut sebagai grafik kartesius? Lanjut anak-anakku sekalian, kita akan menggambar grafik fungsi dari fungsi x untuk x dipetakan ke 2x ditambah 2. Untuk menggambar grafik fungsi ini, kita bisa melakukan dengan cepat dan mudah dengan menentukan pertama titik potong dulu. Titik potong terhadap sumbu x atau titik yang memotong sumbu x. Kalau titiknya memotong sumbu x, maka kita jadikan dulu fungsi f untuk x-nya sama dengan 0. Atau biasa kita sebut sebagai y-nya kalau pada bidang kartesius. Nah, berarti maka yang tadinya fungsi f untuk x sama dengan 2x ditambah 2 menjadi 0 sama dengan 2x ditambah 2. Lalu kita operasikan dalam bentuk aljabar, maka kita akan peroleh x sama dengan negatif 1. Dari mana dapat? Dari negatif 2 dibagi 2. Pindah ruas. Ingat nak, pelajaran di kelas 7 ya. Kemudian kita sudah dapat nih. Titik yang memotong sumbu x adalah titik negatif 1,0. Jadi kalau motongnya di sumbu x, maka y-nya adalah 0. Sekarang yang kedua, yang memotong sumbu y. Kalau memotongnya di sumbu y, maka kita buat menjadi x-nya sama dengan 0. Maka dia akan menjadi x-nya sama dengan 0, tinggal dibuat dikalikan 0, 2x-nya, x-nya ganti dengan 0, ditambah 2 berarti 2. Maka diperoleh titiknya ada di titik 0,2. Barulah kita membuat grafik kartesiusnya dengan melihat titik potong yang tadi. Masih ingat kan membuat bidang kartesius? Ya, masih hangat-hangatnya kalian buat sumbu x, lalu sumbu y, lalu kita cari titiknya. Negatif 1. Nih, 0,0 ini negatif 1,0 di x. Kemudian yang satu lagi. 0,2. Maka tinggal tarik garisnya. Inilah dia fungsi linier dari 2x ditambah 2. Cukup mudah kan, nak? Iya. Lanjut anak-anakku sekalian. Kita ke korespondensi 1-1. Apa itu korespondensi 1-1? Korespondensi 1-1 adalah fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Dan setiap anggota himpunan B ke tepat satu anggota himpunan A. Ini artinya banyaknya anggota himpunan A dan anggota himpunan B akan sama. Jadi banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Seperti kalau kalian lihat di
Gambar ini di foto ini di mana Bapak Ibu guru duduk sesuai dengan kursinya masing-masing. Satu guru, satu kursi. Nah, seperti itu korespondensi satu-satu. Hubungan antara guru dengan kursi yang diduduki. Perhatikan, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Himpunan B, anggotanya A, B, C. Kita hubungkan. 1 ke A, 2 ke B, 3 ke C. Maka banyak korespondensi satu-satu dari himpunan yang ada di atas bagaimana? Untuk mendapatkan korespondensi satu-satu, berapa banyaknya? Tinggal kalikan saja. Banyaknya anggota himpunan A kan sama dengan banyaknya anggota himpunan B. Berarti tinggal kalau banyaknya anggota himpunan A 3, banyaknya anggota himpunan B juga 3, maka tinggal 1 kali 2 kali 3. Berarti banyaknya korespondensi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah 6. Jadi sebanyak dikalikan banyaknya anggota himpunan yang ada pada himpunan tersebut. Baik anak-anakku sekalian, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari bahwa setiap korespondensi satu-satu adalah termasuk pemetaan atau fungsi. Tetapi setiap fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Yang kedua, dua himpunan dapat korespondensi satu-satu apabila banyak anggotanya sama. Dan yang ketiga, banyak korespondensi satu-satu dari dua himpunan yang banyak anggotanya N dapat ditentukan dengan cara 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya kali N. Cukup mudah kan? Coba kita latihan mengerjakan soal. Ibu punya soal diketahui fungsi f untuk x dipetakan ke 2x dikurang 7 dengan domain himpunan untuk semua x di mana x kurang dari 8 dan x anggota bilangan ganjil. Yang ditanya tentukan rangnya, kemudian himpunan pasangan berurutannya juga grafik. Yang pertama anak-anakku sekalian, apa yang harus kita cari? Kita cari domainnya terlebih dahulu. Di mana itu domainnya? Ini dia. Himpunan untuk semua X, di mana X merupakan himpunan bilangan ganjil yang kurang dari 8. Apa saja, nak? 1, 3, 5, 7. Bagus. Lalu, dari domain itu kita masukkan. Kita cari nilai untuk hasil fungsinya. Nah, kita lihat di sini, kita tahu domainnya adalah 1357, maka rangnya akan menjadi ganti X ini dengan masing-masing anggota dari domain tadi. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti fungsinya adalah negatif 5. Atau Y-nya, boleh kita sebut itu. Kemudian, 3 berarti negatif 1. Hitung terus ganti 2 kali 3 dikurangi 7. Yang ini 2 kali 5 dikurangi 7. Yang ini 2 kali 7 dikurangi 7. Maka kita dapat hasil negatif 5, negatif 1, 3, 7. Nah, tinggal kita buatkan himpunan pasangan berurutannya yang diminta. Pasangkan saja domain dengan rangnya. 1 dengan negatif 5, 3 negatif 1, 5, 3, 7, 7. Nah, tinggal buat diagram kartesiusnya. Hubungkan. Sumbu X-nya kita tentukan dulu, sumbu Y-nya. 1, mana 1? Negatif 5, ke atas apa ke bawah? Ke bawah, mana dia? Gini. Kemudian, 3, mana 3? X-nya dulu, baru Y-nya. 3 negatif. 1, 2, 3. 3 negatif. 1. Lalu 5, 3.
Kemudian 7, 7. Tarik garisnya. Jadi, gambar dari grafik fungsi 2X dikurangi 7. Cukup dimengerti anak-anak? Coba, sekali lagi coba. Ini ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7. Ambil yang tadi saja kita ambil. B-nya negatif 5, negatif 1, 3, 9. Kita pasangkan 1 ke negatif 5, 3 negatif 1, 5, 3, dan 7, 9. Coba kita hitung berapa banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B dan berapa banyaknya korespondensi satu-satu. Jawabannya, iya. Banyaknya pemetaan yang mungkin karena dia kebetulan dia merupakan korespondensi satu-satu yang juga fungsi atau pemetaan, maka tinggal pangkatnya banyaknya anggota himpunan A, pangkat banyaknya anggota himpunan B, kalau dari B ke A. Kalau dari A ke B berarti pangkat banyaknya anggota himpunan B, pangkat banyaknya anggota himpunan A. 4 pangkat 4, 256. Untuk banyaknya korespondensi satu-satu, tinggal buat saja. 1 kali 2 kali 3 kali 4. Karena banyak anggotanya sama 4. Berarti banyak korespondensi satu-satunya adalah 24. Bagaimana anak-anakku sekalian? Cukup dimengerti? Dan nanti kita akan lanjut lagi pembahasan lebih dalam. Untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.